Oke, kali ini kita akan mencoba membahas soal-soal UTBK SBMPTN. Kali ini kita akan membahas UTBK tahun 2019. Nah, bagaimana nanti bentuk soalnya akan kita bahas di channel ini. Tonton video ini sampai habis agar kalian bisa sukses nanti di ujian UTBK tahun 2021. Oke, selanjutnya ini soalnya sebanyak 20 ml larutan hidrazin 0,02 m. Kemudian dititrasi dengan asam kuat HCl 0,01. Nah, soal ini yang ditanya pH larutan setelah dititrasi dengan 20 ml larutan HCl. Jadi dari soal ini, hidrazin ini dicampur dengan HCl. Maka bisa kita cari dulu mol masing-masing atau milimol. Jadi bisa kita cari untuk hidrazinnya N2H4. Nah, dari sini kita dapatlah milimolnya. Nah, milimol itu kita kalikan aja nilainya, molaritas kali dengan volume. Tapi karena ini milimol, berarti satuannya mililiter. Kalau volumenya liter, maka yang kita dapat di sini mol. Nah, masukkan molaritasnya, ini 0,02. Volume hidrazin ini ada 20 mili. Maka 0,02 kali 20 itu sama dengan 0,4 milimol. Nah, dengan cara yang sama kita dapat untuk HCl. Maka dari sini bisa kita dapat juga milimolnya. Rumusnya sama, molaritas kali volume. Nah, molaritas asam kuat ini HCl 0,01 kali, katanya dari soal volume HCl yang digunakan itu adalah 20 juga. Maka di sini bisa kita dapat milimolnya adalah 0,2 milimol. Nah, jadi katanya hidrazin ini dititrasi dengan asam klorida. Jadi kita buat dulu reaksinya. Hidrazin itu N2H4 bereaksi berarti ditambah dengan HCl. Jadi asam ditambah basa hasilnya jadi garam. Garamnya nanti akan membentuk N2H5Cl. Jadi N2H4 ini kelompok basa lemah. HCl ini termasuk kelompok dari asam kuat. Jadi asam tambah basa hasilnya ini garam. Maka ini namanya garam parsial yang bersifat asam. Nah, jadi sifat garam ditentukan dari yang kuat. Jadi yang kuat ini asam, maka namanya disebut garam asam. Jadi kalau nanti basanya yang kuat, disebut garam basah. Maka ini kita buat di sampingnya MBS mula-mula bereaksi sisa. Maka kita masukkan mula-mula yang milimol yang kita dapat tadi. Nah, N24 milimolnya 0,4. Jadi kita masukkan 0,4 milimolnya. HCl-nya milimolnya 0,2. Maka udah dapat ini, salah satu di antara mereka ini harus ada yang habis. Bisa nanti dua-duanya yang habis. Jadi nanti untuk menentukan dia habis atau disebut dengan preaksi pembatas. Preaksi pembatas. Jadi preaksi pembatas itu preaksi yang habis bereaksi. Jadi caranya menentukan yang habis itu mol bagi koefisien yang paling kecil. Jadi mol per koefisien paling kecil, dia yang habis. Maka ini yang habis, yang paling kecil kan dibagi 1, ini dibagi 1, maka yang lebih kecil adalah 0,2, ini harus habis. Jadi kalau habis, maka ini juga 0,2. Jadi 0,2 dikurang 0,2 habis. Maka dari 0,2 ini kita geser ke kanan, kita geser ke kiri dengan cara perbandingan koefisien. Nah, di sini koefisiennya 1, molnya 0,2. Maka ini juga sama 0,2 karena koefisiennya sama-sama 1. Jadi ini 0,4 dikurang 0,2, maka hasilnya 0,2 milimol.
Kemudian si garamnya perbandingan koefisien. 1 koefisiennya 0,2, maka 1 juga 0,2. Maka kita turunkan langsung 0,2 milimol. Maka dari soal ini, HCl-nya habis, yang sisa basa lemah. Jadi basa lemah bersisa dengan garam. Jadi kalau basa lemah dengan garam, itu nanti membentuk pH buffer atau penyangga. Penyangganya nanti bersifat basah. Kenapa buffer basah? Karena basa lemah yang bersisa dengan garamnya. Nah, kalau udah tahu buffer basah, tinggal kita masukkan rumusnya. Konsentrasi OH- sama dengan tetapan basah Kb kali dengan milimol basa lemahnya. Jadi kita bandingkan basa lemah dengan garam. Jadi milimol N2H4 kita bagi dengan milimol garamnya. Jadi milimol N2H5Cl kali indeks garam yang lemah. Jadi N ini dari garam yang lemah. Nah, masukkan nilai Kb dari soal tadi adalah 2 kali 10 pangkat minus 6. Nah, milimol basa lemah ini dia 0,2 dibagi garamnya juga 0,2 milimol kali indeks garam yang lemah. Ini yang lemah, indeksnya satu kesatuan ini 1. Berarti kita buat di sini 1. Maka dapatlah ini kan 0,0,2 kan habis. Maka OH-nya dapat 2 kali 10 pangkat minus 6. Jadi kalau OH-nya 2 kali minus 6, maka dapatlah POH. Maka caranya pangkatnya ke depan berarti bisa kita tulis 6 dikurang dengan logaritma 2. Jadi kalau POH-nya dapat, maka dapatlah harga pH. Di mana pH tambah pH kan 14. Berarti dapat 14 dikurang 6, 8. Min kali min tambah. Berarti pH adalah 8 ditambah logaritma 2. Oke, maka untuk soal ini jawabannya adalah dodol. 8 ditambah logaritma 2. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya ini yang ditanya hanya diganti pada titik ekivalen tepat penambahan 40 ml HCl. Jadi yang diganti soal yang sebelumnya tadi 20, sekarang HCl-nya 40 ml. Maka di sini juga kita cari milimol masing-masing. Jadi sama N2H4 itu milimolnya soal yang sebelumnya sudah. Jadi molaritasnya ini kita kali dengan volumenya. Jadi molar kali volume satuannya milimol ya, karena ini mililiter. Maka dapat 0,02 dikali dengan 20. Maka ini sama dengan 0,4 milimol. Kemudian si HCl. Maka HCl ini juga volume yang diganti jadi 40. Molaritasnya tadi 0,01. Jadi kita tulis 0,01, volumenya 40. Maka 0,01 kali 40 berarti sama dengan 0,4 milimol. Jadi si hidrogennya 0,4 milimol, HCl-nya juga 0,4 milimol. Nah, yang ditanya, hidrogen ini dititrasi dengan asam klorida. Berapalah pH larutannya? Maka bisa kita tulis juga reaksinya, yaitu tadi antara N2H4 ditambah dengan HCl. Jadi nanti ini akan membentuk N2H5Cl. Nah, jadi N24 ini tadi kelompok basa lemah. Si HCl itu kelompok dari asam kuat. Jadi asam tambah basa ini nanti membentuk garam. Namanya garam yang bersifat asam. Nah, kenapa garam asam? Karena penyusun garam ini berasal dari asam kuat dan basa lemah. Jadi sifat garam ditentukan dari yang kuat. Jadi kita tulis langsung, ini mula-mula, bereaksi, dan sisa. Jadi kita masukkan mula-mula tadi. N24 mula-mula yang ini dia. Nah, mula-mulanya ada 0,4 milimol. Kemudian HCl juga 0,4 milimol. Jadi asamnya 0,4, basanya juga 0,4 milimol. Maka dari sini
yang habis itu kan sama nilainya. Sama-sama 0,4, berarti sama-sama habis. Jadi asam dan basa di sini nggak ada yang sisa. Jadi kalau habis, makanya bisa kita tulis 0,4. Ini juga 0,4. Maka yang ini kita geser kemari, geser ke kanan, maka dapatlah milimol dari garamnya. Jadi kalau 0,4 sama koefisiennya juga ini 0,4. Ini juga turun 0,4, tapi nanti dia milimol. Nah, kita lihat dari bentuk persamaan reaksi asam basa di sini. Kalau soal sebelumnya, ada yang sisa basa lemah. Nah, soal yang ini, asam dan basanya nggak ada yang sisa, sama-sama habis. Nah, kalau sama-sama habis, yang terbentuk kan ini dia, garam asam. Jadi, karena yang asam dan basa habis, kita masukkanlah pH hidrolisis. Jadi, kapan kita pakai pH hidrolisis? Ketika asam dan basa di sini sama-sama habis. Nah, tapi yang kita masukkan ini adalah pH hidrolisis bersifat asam. Kenapa bersifat asam? Karena ini namanya garam asam. Jadi kalau dia garam asam, berarti hidrolisis asam. Jadi kalau garamnya bersifat basah, berarti masukkan hidrolisis basah. Nah, dari soal yang ini, yang ditanya kan nggak harga pH. Cuma ditanya A lebih kecil dari 7, B lebih besar dari 7, pH-nya sama dengan 7, atau pH-nya sama dengan pKb, atau pH sama dengan pKa. Maka dari sini bisa kita ambil kesimpulan. Ini katanya kan pH hidrolisis bersifat asam. Maka kalau dia asam, itu sudah pasti harga pH akan lebih kecil dari 7. Jadi udah bisa kita tentukan jawabannya. Jadi karena hidrolisisnya asam, maka harga pH-nya lebih kecil dari 7. Jadi nggak usah kita cari berapa nilai pH. Karena nggak ditentukan berapa nilai pH. Hanya menentukan besar atau lebih kecil atau sama dengan. Jadi karena dia hidrolisisnya asam, maka sudah dipastikan harga pH dari campuran ini lebih kecil dari 7. Maka soal ini yang lebih tepat jawabannya adalah ayam. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal selanjutnya yaitu suatu sampel batuan yang diketahui mengandung garam, ada natrium, kalium, magnesium, barium, dan seng. Jadi ada 5 mengandung ion logam. Jadi ion logamnya ada natrium. Jadi natrium itu golongan 1A membentuk ion Na2 positif. Kalium juga K positif. Kemudian magnesium adalah Mg. Mg ini golongan 2A mengandung 2 positif. Barium juga golongan 2A 2 positif. Dan seng itu Zn 2 positif. Nah, jadi ion logamnya ini mengandung ada 5 ion. Nah, sampel ini dilarutkan secara sempurna dalam HCl pekat. Dan zat pengotor yang tidak larut dipisahkan melalui penyaringan. Jika ke dalam larutan hasil penyaringan tadi ditambahkan padatan KOH secara perlahan-lahan, maka yang ditanya ion logam yang akan mengendap sebagai padatan hidroksida. Nah, artinya kelima logam ini itu kita reaksikan dengan KOH. Jadi KOH itu bisa kita tulis kalau reaksi ionisasinya itu kan nanti membentuk K positif ditambah dengan OH-. Artinya ion logam ini nanti akan bereaksi dengan ion OH-. Nah, jadi ketika nanti membentuk dengan ion OH-, maka ini akan menghasilkan Na positif dengan OH- itu nanti akan membentuk senyawa natrium hidroksida NaOH. Kemudian K positif dengan OH- itu bereaksi membentuk senyawa KOH, kalium hidroksida. Mg2 positif bereaksi dengan OH-, jadi ini bervalensi 2. Jadi nanti kalau bervalensi 2, dia nanti akan membentuk senyawa MgOH 2 kali.
magnesium hidroksida. Kenapa ini 2? Karena Mg golongan 2A. Jadi Ba juga bervalensi 2 muatannya, maka dia nanti akan membentuk senyawa BaOH 2 kali. Kemudian seng Zn juga bervalensi 2, dia nanti akan membentuk senyawa ZnOH 2 kali. Maka dari ion logam ini ketika ditambah dengan ion OH-, maka ion logam mana yang akan mengendap? Jadi yang ditanya ion yang mengendap sebagai padatan hidroksida. Jadi dari senyawa ini natrium hidroksida, kalium hidroksida, magnesium hidroksida, Ba barium hidroksida, dan zinc 2 hidroksida, maka yang akan membentuk endapan adalah magnesium hidroksida. Jadi kalau semua golongan 1A ditambah dengan ion hidroksida, ini golongan 1A, senyawanya nanti akan larut. Nah, jadi kalau natrium NaOH dengan KOH pasti larut. Makanya nanti yang membentuk endapan dari senyawa ini MgOH 2 kali. Jadi golongan 2A ini. Jadi kalau golongan 2A itu unsurnya ada Be, berilium, magnesium, kalsium, strontium, dan barium. Jadi cara ngapalnya boleh berilium, beca, mangkasim, sering bawa racun. Jadi ketika nanti semua bereaksi dengan air membentuk OH, ini senyawanya nanti akan membentuk OH 2 kali. Nah, jadi kalau senyawanya membentuk ini dengan OH, kalau kelarutannya dalam air semakin ke bawah, maka senyawanya makin mudah larut dalam air. Makin mudah larut di dalam air. Jadi yang paling larut di dalam air adalah barium hidroksida. Maka konteksnya di dalam soal ini, yang paling sukar larut yang membentuk endapan adalah MgOH 2 kali. Jadi yang membentuk endapan dari soal sini adalah ion Mg. Maka jawaban yang tepat adalah C. Oke, kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, selanjutnya soalnya perhatikan reaksi di bawah ini. Cu ditambah H positif tidak bereaksi. Pb ditambah 2H positif menghasilkan Pb2 positif ditambah H2. Pb ditambah H2O tidak bereaksi. Ca ditambah 2H2O menghasilkan Ca2 positif tambah H2 ditambah 2OH-. Nah, berdasarkan reaksi yang di atas ini, yang ditanya urutan kereaktifan logam. Jadi yang kita jawab nanti, kita urutkan dari logam-logam ini berdasarkan kemudahan daya teroksidasi. Nah, untuk menjawab konsepnya ini, itu gampang aja. Harus tahu kita dulu tentang masalah deret volta. Jadi, deret volta itu artinya susunan. Jadi, ada logam yang disusun berdasarkan daya reduksi. Jadi deret volta ini merupakan urutan logam berdasarkan daya reduksinya. Nah, ini kalau bisa logamnya dihafal, maka nanti cara menghafal deret volta yaitu lihat kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air. Kemudian jandanya carikan pengganti cadangan cowok nita, sopan pembawaannya. Hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong anunya. Nah, ini dia urutan daripada deret volta. Jadi semua ini logam.
disusun berdasarkan daya reduksinya. Jadi kita ulang lagi. Lihat, kalau Bapak Camat nanti meninggal, almarhum minta air, jandanya carikan pengganti, cadangan cowok nita, sopan pembawaannya. Hati-hati sebelum bibi curiga, hingga Agus potong anunya. Jadi semua ini logam. Jadi cara ngapalnya kita lihat dulu konsepnya. Jadi semakin ke kanan. Jadi kalau semakin ke kanan berarti urutan logamnya dari litium sampai aurum. Jadi dari litium sampai aurum itu semakin ke kanan, daya reduksinya itu semakin besar. Daya reduksi makin besar. Jadi lawan reduksi itu adalah oksidasi. Jadi oksidasinya makin kecil. Jadi kita ulangi, dari litium sampai aurum, makin ke kanan logamnya, daya reduksinya makin besar dan oksidasinya makin kecil. Atau sebaliknya, semakin ke kiri, itu daya oksidasinya makin besar. Jadi kalau oksidasinya besar, berarti daya reduksinya semakin kecil. Jadi bisa kita tentukan logam ini. Siapa yang reduksinya paling besar, berarti jawabannya adalah AU. Kalau ditanya daya oksidasi paling besar, berarti Li. Bisa juga kalau kita bandingkan kedua logam ini. Misalnya Al sama Mn. Maka Al dengan Mn, pasti daya reduksi Mn lebih besar dari Al. Atau sebaliknya, daya oksidasi Al lebih besar dari Mn. Jadi kalau dia lebih di kanan, itu daya reduksinya lebih besar. Lebih di kiri, daya oksidasinya lebih besar. Nah, di dalam direct volta ini, yang harus kita kuasai konsepnya ada aturan main. Yang pertama ada aturan, ini semuanya logam, kita simbolkan dengan L. Jika logam ditambah dengan air, itu nanti akan menghasilkan senyawa basah. Dan ditambah H2. Jadi semua logam kita tambah dengan air, hasilnya basah dan hidrogen. Tapi catatan, enggak semua logam yang bisa bereaksi dengan air. Yang bisa bereaksi dengan air, cari yang di sebelah kiri H2O di dalam direct volta. Kita lihat ini direct volta. Ada H2O. Jadi yang bisa bereaksi dengan air logamnya, yaitu dari litium sampai logam mangan. Jadi semua logam litium sampai logam mangan itu dapat bereaksi dengan air. Jadi yang di sebelah kanannya dari Zn sampai aurum tidak bisa bereaksi dengan air. Contoh misalnya natrium. Kita tambah air, dia nanti akan membentuk NaOH. Tapi kalau besi Fe kita tambah air, maka besi itu tidak larut di dalam air. Jadi yang bisa bereaksi dengan air, cari yang sebelah kiri dari H2O. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, jika logam ditambah dengan asam, asam itu identik dengan ion H positif. Jika logam ditambah dengan asam, maka nanti akan membentuk senyawa garam dan melepaskan gas hidrogen. Jadi, nggak semua logam bisa bereaksi dengan asam. Yang bisa bereaksi dengan asam, yaitu yang di kiri ion H positif di dalam direct volta. Jadi kita lihat mana H positif ini dia. Jadi yang di sebelah kiri H positif itu dapat bereaksi dengan asam. Berarti yang bisa itu dari litium sampai logam Pb. Logam litium sampai logam Pb dapat bereaksi dengan asam. Berarti yang sebelah kanannya dari Sb sampai aurum tidak bisa bereaksi dengan asam. Maka kita lihat dari data reaksi ini, Cu ditambah ion H positif. Cu ditambah ion H positif. Inilah Cu-nya. Jadi ketika ion Cu ini bereaksi dengan asam, itu tidak bereaksi. Kenapa tidak bereaksi? Karena Cu letaknya di sebelah kanan H positif. Jadi kalau sebelah kanan dia nggak bereaksi dengan asam. Yang bisa bereaksi dengan asam yaitu yang di sebelah kirinya. Berarti litium sampai Pb. Maka Cu tidak bereaksi. Kemudian reaksi ini coba kita lihat. Pb ditambah ion H positif.
PB itu yang ini PB, ini PB. Maka PB itu dapat bereaksi dengan asam H positif. Makanya PB ditambah asam H positif membentuk ion Pb2 positif tambah gas hidrogen. Jadi PB bisa bereaksi dengan asam. Kemudian PB ditambah H2O, ini PB ditambah air. Karena PB letaknya sebelah kanan air, dia tidak bisa bereaksi dengan air. Jadi logam yang bisa bereaksi dengan air, yang di kiri H2O, ini H2O. Yang di kirinya berarti dari Li sampai mangan. Jadi semua logam Li sampai logam mangan dapat bereaksi dengan air. PB di kanan, maka nggak bereaksi. Gitu. Kemudian yang di bawah, yang keempat, Ca ditambah air. Ini Ca. Maka Ca ketika ditambah dengan air, bereaksi dia membentuk ion Ca2 positif ditambah H2 ditambah dengan 2O-. Maka dari bentuk reaksi ini bisa kita tentukan pengelompokannya. Jadi kita urutkanlah dari paling kiri ke yang kanan. Maka di sini ada ion Cu, ada ion Pb dan ion Ca. Berarti kita urutkanlah yang paling kiri. Maka yang paling kiri itu adalah si Ca. Setelah Ca baru ada Pb. Baru yang paling kanan adalah Cu. Inilah urutan ketiga logam itu dari deret volta. Ca, Pb, dan Cu. Artinya di dalam deret volta ini semakin ke kanan itu daya reduksinya tadi makin besar. Berarti semakin ke kiri oksidasinya yang besar. Gitu. Maka yang ditanya dari soal ini urutan keaktifan logam berdasarkan kemudahan teroksidasi. Jadi berdasarkan kemudahan teroksidasi. Jadi yang paling mudah teroksidasi dari Ca, Pb, dan Cu, yang paling mudah teroksidasi adalah Pb. Tapi kalau ditanya yang paling mudah tereduksi adalah Cu. Jadi urutannya dari oksidasi yang paling besar. Jadi kalau ditanya oksidasi yang paling besar, urutannya adalah si Ca, baru Pb, baru Cu. Kalau ditanya oksidasi paling besar. Jadi dari soal ini jawabannya adalah E. Tapi kalau ditanya reduksi yang paling besar, berarti urutannya Cu, Pb, baru Ca. Oke, maka jawabannya adalah Ento. Kita lanjut soal yang berikutnya. Oke, soal yang selanjutnya yaitu reaksi yang tidak dapat digunakan untuk membuat asam asetat. Jadi asam asetat ini nama lainnya boleh disebut dengan asam etanoat. Jadi asam etanoat ini kelompok gugus fungsinya yaitu asam karboksilat. Nah, jadi yang tidak menghasilkan asam asetat. Yang A, hidrolisis etil asetat, B, hidrolisis asetil amina, C, oksidasi etanol, D, oksidasi isopropanol, dan E, oksidasi asetaldehida. Nah, jadi untuk menghasilkan asam asetat ini banyak ada reaksi-reaksinya. Nah, jadi yang pertama itu reaksi hidrolisis, reaksi hidrolisis ester. Jadi kalau nanti reaksi hidrolisis pada ester. Jadi kalau nanti ester dihidrolisis berarti ditambah dengan air, maka nanti ini akan membentuk asam karboksilat. Akan membentuk asam karboksilat ditambah dengan golongan alkohol. Maka yang A, hidrolisis etil asetat. Jadi etil asetat ini kelompok dari ester. Jadi ketika nanti etil asetat ketika ditambah dengan air dihidrolisis maka membentuk asam karboksilatnya. Jadi asetatnya kita ambil, maka nanti akan membentuk asam asetat. Asam asetat
golongan alkoholnya dari etil. Jadi etil berubah jadi alkohol, maka nanti etil menjadi etanol. Jadi hidrolisis etil asetat ditambah air akan menghasilkan asam asetat atau nama lainnya asam etanoat dan etanol golongan alkohol. Maka yang option A bisa menghasilkan asam asetat. Kemudian yang kedua, hidrolisis asetil amina. Jadi kalau asetil amina juga dihidrolisis bisa membentuk asam karboksilat. Jadi asetil amina itu rumusnya CH3 CONH2 CONH2 ditambah dengan air dihidrolisis. Maka nanti inilah asetil amina. Maka dihidrolisis nanti NH2-nya ini nanti akan membentuk gas amonia. Maka membentuk asam asetat juga. CH3 COOH ditambah dengan gas NH3. Jadi nanti ini akan membentuk asam asetat. Oke, yang ketiga oksidasi etanol. Jadi nanti yang ketiga ini alkohol dioksidasi. Jadi oksidasi pada alkohol. Jadi kalau nanti alkohol ini dibagi dengan 3. Ada alkohol primer, sekunder, dan tersier. Jadi nanti yang pertama alkohol primer. Jadi ketika nanti alkohol primer dioksidasi, maka nanti akan membentuk yang namanya gugus aldehid. Kemudian aldehid ini ketika dioksidasi membentuk asam karboksilat. Maka etanol ini merupakan alkohol primer. Jadi ketika nanti alkohol primer etanol, maka dioksidasi jadi aldehid. Maka nanti berubah jadi etanol atau asetaldehida. Nah, etanol ini dioksidasi lagi bisa nanti membentuk asam etanoat atau nama lainnya tadi asam asetat. Maka option C masih bisa membentuk asam asetat. Jadi kalau etanol itu rumus kimianya CH3 CH2OH. Inilah etanol termasuk alkohol primer. Maka dioksidasi membentuk etanol. Maka gugus fungsi etanol itu adalah CH3 C rangkap O, di sini O, baru di sini H. Inilah etanol. Nah, ketika etanol ini dioksidasi lagi membentuk asam karboksilat, yaitu CH3 C, ini rangkap O, di sinilah OH-nya. Inilah asam asetat atau asam etanoat. Kemudian option D, oksidasi isopropanol. Jadi isopropanol itu termasuk alkohol sekunder. Jadi kalau alkohol primer dioksidasi membentuk aldehid dan asam karboksilat. Kalau dilawan berarti dibalik, itu namanya disebut reaksi reduksi. Jadi asam karboksilat direduksi jadi aldehid, aldehid direduksi jadi alkohol primer. Kemudian yang kedua, alkohol sekunder. Kalau nanti alkohol sekunder itu dioksidasi akan membentuk gugus keton. Dan sebaliknya, keton akan direduksi membentuk alkohol sekunder. Jadi isopropanol ini termasuk alkohol sekunder. Jadi isopropanol itu rumusnya seperti ini dia. Inilah isopropanol. Nama lainnya disebut 2-propanol. Jadi kalau isopropanol ini dioksidasi, maka nanti nggak menghasilkan asam karboksilat, tapi membentuk gugus keton. Maka nanti dia akan membentuk strukturnya seperti ini dia. CH3, C,
ini rangkap 2O, maka ini CH3. Dia nanti akan membentuk 2 propanon. Jadi tidak membentuk asam karboksilat. Jadi membentuk gugus keton. Maka dari soal ini, yang tidak membentuk asam asetat, yaitu jawabannya dodol. Oksidasi isopropanol. Tapi kalau yang E, oksidasi asetaldehida. Asetaldehida itu nama lainnya etanal. Jadi kalau aldehid dioksidasi membentuk asam karboksilat. Jadi asetaldehida itu nama lainnya etanal. Etanal dioksidasi akan membentuk asam asetat, asam etanoat. Maka dari soal ini, jawaban yang tepat adalah dodol. Oke, inilah soal UTBK tahun 2019. Mudah-mudahan video ini bermanfaat dan sebagai referensi buat kalian, sehingga bisa nanti sukses di UTBK tahun 2021. Oke, terima kasih.